Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi yang keenam atau materi yang terakhir. Eh, Judul struktur sel dan jaringan saraf manusia. Apa itu struktur sel jaringan saraf manusia? Struktur sel saraf manusia atau neuron terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian badan sel, bagian terbesar dari saraf, bagian dari sel saraf yang berisi inti sel sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan retikulum, endoplasma, dan endikrit. Sebutan sel saraf pendek dan bercabang-cabang yang berfungsi menerima dan mengantarkan prasangka ke badan sel. Lanjut, akson serta panjang yang keluar dari badan sel berfungsi sebagai jalur pengantar sinyal listrik ke sel saraf lainnya. Nah, jaringan saraf manusia itu terdiri dari neuron dan sel glial membuat mengirimkan impuls saraf dan menyediakan nutrisi ke neuron. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua, yaitu bagian saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari somatik dan onotom. Nah, pengertian struktur sel jaringan saraf manusia. Sel saraf atau neuron merupakan unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf sel. Saraf memiliki fungsi dan menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai bagian tubuh. Nah, lanjut, jaringan saraf manusia terdiri dari sel saraf dan sel ginjal. Sel ginjal berfungsi untuk membantu mengirimkan impuls saraf dan menyediakan nutrisi ke neuron. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua struktur, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Jaringan saraf manusia mengatur berbagai aktivitas penting seperti menggerakkan otot, menjaga keseimbangan tubuh, serta mengendalikan emosi, mengendalikan persepsi dan panca indera kita, melakukan analisa, peneraran, dan penyelesaian masalah. Rusaknya jaringan saraf di area tubuh tertentu dapat menyebabkan lumpuh atau terganggunya fungsi pada area tubuh itu tersebut. Nah, istilah lain yang lazim dipakai pada struktur sel jaringan manusia, struktur saraf manusia. Neuron atau sel saraf adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertugas mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian otak. Nah, kesimpulan dari struktur sel jaringan saraf manusia terdiri dari berbagai komponen utama yang memungkinkan komunikasi antara sel dan saraf. Nah, struktur kompleks ini memungkinkan sistem saraf manusia untuk melakukan fungsi penting seperti pengendalian gerakan, pereosasan informasi, serta pengaturan proses fisiologis tubuh. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari materi pertama serta materi ke-6. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
sudah selesai presentasi saya, sudah selesai waktunya serius. Sekarang waktunya kita bercanda. Bolehkah pinjam dulu 100? Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.